Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia daripadanya kita dapat hadir di majlis yang mulia ini, taman daripada taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang senantiasa hadir di tempat yang seperti ini, majlis-majlis ilmu ini, Allah mudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya, seperti yang Nabi sebutkan dalam hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk masuk ke dalam surga. Semoga kita yang senantiasa mudah hadir ke majlis ilmu di dunia, Allah mudahkan langkah kita masuk ke dalam surganya nanti pada hari akhirat. Amin, Allahumma amin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hari ini, pagi ini kita akan membahas surah yang baru. Setelah pada pertemuan yang lalu kita sudah menghabiskan tafsir daripada surah surah At-Taghabun. Hari ini kita akan masuk pada surah At-Talaq. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, surah At-Talaq ini adalah surah yang turun di Madinah, surah Madaniyah. Kita dapat ketahui bahwa dia adalah surah Madaniyah dari isi kandungannya. Kalau surah Makkiyah, surah-surah yang turun di Mekah, itu berisi tentang keimanan, kemudian kehidupan hari akhirat, balasan surga dan neraka. Itu yang biasanya turun ketika Nabi berada di waktu di Mekah. Ketika Nabi berada di Madinah, ayat yang turun kebanyakan ayat yang menjelaskan tentang hukum hakam. Termasuk surah ini adalah menjelaskan tentang hukum hakam mengenai perceraian, mengenai nanti penyusuan dan sebagainya. Nah, ini kita perlu ketahui karena perkara tolak ini boleh terjadi pada semua manusia. Dan kita berharap bahwa kita tidak sampai bercerai, tetapi kita perlu ketahui karena hukum tentang perceraian itu juga merupakan ketentuan daripada Allah. Nanti kita akan ketahui juga banyak orang yang bercerai hari ini yang mereka tidak berpandu kepada hukum yang Allah telah gariskan. Ya. Maka mudah-mudahan apa yang kita pelajari nanti ini akan bermanfaat bagi kita. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala radhiyallahu ankum. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, al-muradu ummatuhu biqarinati ma ba'dahu. Yang dimaksudkan di sini bukan hanya nabi, tetapi juga adalah umatnya. Biqarinati, dengan sesuatu yang menunjukkan ma ba'dahu,
ayat-ayat yang datang setelahnya nanti. Jadi walaupun yang diseru adalah Nabi, tetapi kandungan ayat ini juga tertuju kepada umatnya Nabi, yakni kita semuanya. Au qul lahum, atau katakan kepada mereka, idza talaqtumun nisaa ay aradtumut talaqa, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, atau yakni kalian menginginkan perceraian terhadap mereka, fatalliquhunna li'iddatihinna, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka menghadapi iddahnya. Li'awwaliha, yakni pada permulaan, bi an yakuna talaqu fi tuhrin, bahwasannya talak itu terjadi pada waktu mereka dalam keadaan suci, lam tumassa fihi, dan tidak disetubuhi. Litafsirihi sallallahu alaihi wasallam bidzalika, karena ada penjelasan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perkara tersebut. Rawahu Syaikhani, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan. Syaikhan di sini maksudnya adalah Al-Imamul Bukhari dan Al-Imam Muslim. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada permulaan ayat ini Allah Subhanahu wa taala berkata, apabila kalian ingin menceraikan istri-istri kalian, maka ceraikanlah mereka ketika mereka akan menghadapi masa iddahnya. Maksudnya apa? Ketika mereka dalam keadaan suci. Ya. Nah, ayat ini turun, ada perkara yang terjadi antara Abdullah bin Umar dengan istrinya. Abdullah bin Umar menceraikan istrinya pada waktu istrinya itu dalam keadaan haid. Kemudian Umar ibn al-Khattab, bapaknya, mengadukan keadaan itu kepada Rasulullah. Fataghayyadha, maka Nabi marah. Kemudian Nabi perintahkan kepada Umar untuk anaknya itu, yakni Abdullah bin Umar, rujuk kepada istrinya itu, kemudian tahan sampai dia suci. Ya. Kemudian Nabi suruh kalau sudah suci jangan disentuh dulu. Kalau misalkan dia ingin tetap menceraikannya, ceraikan. Kalau dia ingin tetap mempertahankan rumah tangganya, pertahankan. Begitu. Tetapi Nabi sangat melarang perbuatan perceraian yang terjadi pada waktu perempuan itu dalam keadaan haid. Kalau talak yang seperti ini namanya talak apa? Namanya talak bid'i. Talak bid'i. Hukumnya apa? Hukumnya adalah haram. Namun talaknya jatuh atau tidak? Kalau bercerai, kita mentalak istri dalam keadaan istri kita dalam haid, talaknya tetap jatuh walaupun berdosa kita. Siapa yang dosa? Suaminya, karena yang mempunyai hak talak itu adalah suami. Nah, kenapa dilarang oleh Nabi menceraikan istri dalam keadaan dia haid? Karena itu akan juga menyusahkan si istri, menzolimi si istri juga. Ketika orang dalam haid kemudian dia diceraikan, maka masa iddahnya akan menjadi lebih lama. Karena masa iddah itu akan dihitung bukan dari setelah dia suci dari haid. Misalkan ada perempuan kita ceraikan, istri kita ceraikan, naudzubillah, kita ceraikan, kemudian dia dalam haid. Kalau dia suci, itu belum dihitung satu kali suci, ya, belum dihitung satu kali suci. Tunggu dulu setelah suci,
Maka kalau misalkan dia suci lagi, haid, kemudian dia suci, itu baru dihitung 1. Artinya kan lebih lama ya, lebih lama. Nah, kalau misalkan dalam keadaan suci, orang itu kita ceraikan, istri itu kita ceraikan, dia suci sekarang, kemudian tidak lama kemudian dia haid, kemudian setelah haid suci, nah itu 1. Tapi kalau dia dalam keadaan haid, dia haid suci belum dihitung, maka lebih lama. Ini akan menyusahkan dia, memperlama masa iddahnya. Maka Nabi melarang. Ya, maka Nabi larang perkara tersebut. Nah, itulah kenapa ayat ini turun kepada Rasulullah SAW, melarang umatnya untuk menceraikan istri-istrinya dalam keadaan mereka haid. Ada yang berkata juga ayat ini turun kepada Nabi, yang Nabi katanya menceraikan salah seorang istrinya, yaitu siapa? Hafsah. Tetapi riwayat Nabi menceraikan istrinya Hafsah itu adalah riwayat yang dhaif, riwayat yang lemah. Tetapi yang sebetulnya dia bukan menceraikan, tetapi mengilat gitu ya, istrinya yaitu Hafsah. Baik. Kemudian wa ahsul iddah ihfazuha lituraji'u qabla firaghiha. Dan hitunglah waktu iddahnya itu. Ihfazuha, yakni jagalah waktu iddah itu, lituraji'u, agar engkau dapat merujuknya, qabla firaghiha, sebelum habis waktu iddahnya. Ya. Wattaqullaha rabbakum ati'uhu fi amrihi wa nahyihi, dan bertakwalah kepada Allah, mentaatinya dalam perintahnya dan larangannya. La tukhrijuhunna min buyutihinna, dan janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumah mereka. Coba lihat, perhatikan. Ayat ini menggunakan dhamir hunna. Ya, janganlah kalian mengeluarkan mereka dari rumah-rumah mereka. Lah, kalau misalkan itu rumah kita, kenapa Allah sebut itu rumah-rumah mereka? Kalau misalkan itu rumah mereka, memang punya mereka. Kalau mereka diceraikan, seharusnya yang diusir siapa? Yang diusir suaminya kan. Keluar loh rumah-rumah gua gitu ya. Lo udah ceraiin gua, lo keluar. Tetapi kenapa ayat ini menggunakan dhamir hunna kepada perkataan rumah, seolah-olah rumah itu adalah rumah mereka, ya. Padahal kebanyakan yang punya rumah itu adalah suami. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita, mengisyaratkan kepada kita, walaupun istri itu kita sudah ceraikan, dia tetap punya hak rumah tinggal. Dia tetap punya hak tempat tinggal. Jangan mentang-mentang kita sudah cerai, kita suruh keluar. Tidak boleh. Allah larang, jangan kalian ceraikan mereka dari rumah-rumah mereka. Walaupun rumah kita, biarkan mereka diam di situ. Karena ketika orang dalam masa iddah, itu masih tanggung jawab siapa? Nah, masih tanggung jawab suami. Suami masih wajib memberikan nafkah wajib. Rumah, makan, pakaian, itu masih wajib diberikan kepada istri kita. Kalau terjadi apa-apa kepada istri, itu di bawah tanggung jawab suaminya. Ya, dan ketika dalam masa iddah, suami punya hak juga untuk merujuk kepada dia, merujuk balik daripada perceraiannya yang pertama itu. Nah,
Ini penting ya untuk kita ketahui, kalau bercerai, hubungan suami istri ini masih dianggap suami istri ya. Ya, ingat ya. Kalau kita sudah jatuhkan talak, aku ceraikan engkau dengan talak 1. Dia masih istri kita bukan? Masih, karena setelah kita jatuhkan talak, dia berada dalam masa iddah. Dalam keadaan talak itu, suami hanya tidak boleh menggauli istrinya. Sedangkan kewajiban-kewajiban lain dia masih wajib berikan. Kalau misalkan dia ingin rujuk, nah, dia rujuklah, katakan kepada istrinya, aku ingin rujuk gitu. Nah, maka kembali lagi, tak perlu ulang lagi akad nikah. Ya, itu perlu kita ketahui. Seandainya terkeluar naudzubillah min dzalik perkataan cerai, jangan halau, jangan usir istri kita. Sebenci apapun kita, jangan keluarkan mereka. Ya, kalau kita keluarkan nanti akan berbuat kezaliman lagi kepada mereka. Wala yakhrujna, dan janganlah diizinkan keluar, yakni istri-istri itu, minha, dari rumah, hatta tanqadi iddatuhum, sampai habis masa iddahnya. Jadi kalau istrinya ingin keluar, ya, ketika diceraikan dia mau keluar, suami tahan, jangan keluarkan, ya, jangan jangan biarkan dia keluar. Illa, nah, kecuali ayyatina bifahishatin, kecuali jika mereka mengerjakan pekerjaan keji. Di sini dijelaskan oleh Jalalain zina. Ya, ketika mereka melakukan zina, maka barulah mereka boleh dikeluarkan. Bifahishatin mubayyanatin. Kalau di kitab saya disebut mubayyanah. Di Quran apa? Mubayyinah. Bifathil ya'i wa kasriha. Jadi bisa dibaca dua, bisa mubayyanah, bisa mubayyinah, ya. Ai buyyinat au bayyinatin. Kalau mubayyanah artinya zina itu memang dapat dibuktikan. Kalau mubayyinah, zina itu memang sudah jelas gitu. Nah, itu bedanya kalau mubayyanah dengan mubayyinah. Mubayyanah dapat dibuktikan, mubayyinah jelas. Ya. Baik. Kalau kita perhatikan lagi, apakah penyebab perempuan-perempuan itu boleh dikeluarkan hanya kalau mereka berzina? Selain zina tidak boleh dikeluarkan? Kalau kita perhatikan ayatnya, Allah menggunakan lafaz nakirah, bifahishatin. Kalau nakirah ini artinya tidak tertentu pada satu perbuatan itu saja. Bisa juga dikategorikan segala bentuk perbuatan keji yang lain, perbuatan buruk yang lain. Kalau mereka melakukannya, kita dapat menghalau mereka. Apa misalkan? Misalkan seandainya si istri ini setelah diceraikan berantem sama mertuanya, artinya sama ibu kita, itu kan berbahaya juga, ya. Kalau kita pertahankan terus di rumah kita, bisa terjadi mudarat yang lebih besar, ya. Sama anak berantem, sama kita berantem, sama mertuanya berantem, ibu kita berantem, kan jadi mudarat kalau kita pertahankan, ya. Daripada mudarat, keluarkan saja. Tetapi ketika mereka keluar, suami tetap nyiapin rumah, kontrakin contohnya gitu ya. Kasih duit, nih duitnya buat kamu tinggal, cari kontrakan, cari kos-kosan gitu. Ya. Ya. Karena hak rumah tinggal, tempat tinggal itu masih di bawah tanggungan siapa? Suaminya. Kalau dikeluarkan juga kasih duitnya gitu, ya. Ya.
ini jarang ya, kalau bercerai masih sadar ya. Itu jarang ya suami kalau ketika menceraikan istri benci betul lah, ya kan? Jangan ke rumah tinggal, duit makannya juga dia nggak pikirin tuh. Ya, nah itu hati-hati ya. Nah makanya ketika kita sudah ceraikan mereka, kita masih punya kewajiban memberikan nafkah kepada mereka. Itu ingat tuh ya. Benci-benci juga, tapi hukum Allah tegakkan juga. Ya, jelas ya. Baik. Fayukhrijna liiqamatil haddi alaihinna. Ya, kalau ini kan pengarang kitabnya mengatakan kalau dia melakukan zina, maka kalau ada buktinya dapat dibuktikan ataupun zinanya itu nyata, fayukhrijna, maka mereka itu dikeluarkan liiqamatil haddi alaihinna, untuk ditegakkan hukum had ke atas mereka, ke atas para wanita itu, istri yang sudah melakukan zina. Jadi sebab yang dapat mengeluarkan mereka itu, kalau dalam jalan lain disebut hanya zina, tetapi dalam penafsiran yang lain karena tidak menggunakan alif lam ma'rifat, fahisyah di sini umum, segala jenis kekejian, keburukan apabila dilakukan itu bisa menyebabkan mereka dibenarkan untuk keluar, gitu ya. Baik. Lihat apa implikasinya. Kalau kita pertahankan di rumah, implikasinya tidak baik, lebih baik keluarkan saja. Tetapi dengan syarat kewajiban masih tetap diberikan. Kemudian tilka wa tilka al-madhkurat, dan itulah yang tadi disebut hududullahi, hukum-hukum Allah. Ingat, ini harus kita paham, harus kita ingat. Tilka hududullah, itu semuanya yang tadi kita sebutkan adalah hukum-hukum Allah. Wa may yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah. Maka barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Ya. Jadi perkara mentalak itu adalah hukum Allah. Jangan mentalak istri dalam keadaan dia haid, hukum Allah. Ketika mereka sudah kita ceraikan, jangan dikeluarkan dari rumah kita. Itu hukum Allah juga. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah itu, maka mereka dianggap telah menzolimi diri mereka sendiri. Maka kalau sudah menzolimi diri mereka sendiri, yang rugi siapa? Ya kita sendiri, diri kita sendiri, karena kita sudah menzolimi diri kita. La tadri la'allallaha yuhdithu ba'da dzalika amra. Kamu tidak mengetahui, barangkali setelah itu Allah mengadakan sesuatu ketentuan yang baru. Ya. La tadri la'allallaha yuhdithu ba'da dzalika ay talaqi amran muraja'atu fi ma idza kana wahidatan aw sintaini. Jadi kalian tidak mengetahui apa yang akan terjadi setelah perceraian itu. Ya, ini bisa saja dia akan kembali lagi. Kalau misalkan talaknya itu baru talak 1 atau talak 2, ya. Nah, ini diantara hikmahnya kenapa Allah memberikan kesempatan. Ada talak 1, talak 2, talak 3. Ya, karena kebanyakan orang mentalak istrinya dalam keadaan mereka marah. Ya, istrinya ngancem, ngambek, suaminya kepancing, akhirnya terkeluar perkataan cerai. Nah, ketika mereka sudah reda marahnya, sudah tenang, kadang-kadang mereka sadar tuh. Sadar, nyesel. Nah, ketika mereka nyesel, Allah memberikan kesempatan untuk apa? Untuk rujuk. Itulah kenapa hikmah
Allah memberikan kesempatan sampai 3 kali. Karena seringnya manusia menceraikan pasangannya ketika mereka dalam keadaan marah. Ya, maka hati-hati kalau kita marah. Nih laki-laki ini tahan omongan. Dan kenapa juga hak talak itu ada pada lelaki? Karena perempuan itu lebih emosional daripada lelaki. Perempuan ini kan kalau marah, dia betul-betul mengikut hawa nafsunya. Kalau seandainya talak ada di tangan perempuan, pasti akan banyak perceraian, lebih banyak daripada sekarang. Perempuan kan kalau marah semuanya disebutin keburukan-keburukan kita. Iya. Iya kan? Iya, semuanya dibawa-bawa, semua emaknya, saudaranya, semuanya dah dibawa-bawa. Gitu ya. Nah, kalau keadaannya seperti itu bahaya, ya, akan mudah goncang. Lelaki lebih apa? Dia lebih dapat menahan emosinya. Dia dapat mengontrol. Lelaki akan mengedepankan akalnya dulu. Kalau perempuan lebih mengedepankan apanya? Perasaannya. Makanya hak asuh anak itu lebih layak diberikan kepada perempuan untuk jaga anak-anak kita, karena mereka lebih punya perasaan sayang, emosionalnya lebih kuat. Kita ini akal lebih diunggulkan. Makanya hak talak ada pada lelaki. Ya, begitu. Nah, itu hikmahnya kenapa talak ada sampai 3 kali. Saya pernah hadir diajak oleh salah seorang jamaah di Malaysia. Ustaz, tolong temani saya. Saya ingin datang ke mahkamah syariah. Kalau di sini pengadilan agama, kalau di sana mahkamah syariah. Dia mau bercerai, istrinya sudah mendaftarkan fasakh, ya, perpisahan. Kemudian saya temani. Jadi dalam ruang sidang itu banyak yang hadir, bukan hanya mereka yang mau bercerai. Jadi ngantri itu semuanya ngantri. Ya, ikut di belakangnya. Waktu itu saya masuk juga. Rupanya banyak kasus perceraian yang terjadi itu penyebabnya adalah ketika mereka tidak dapat mengawal emosi. Ada beberapa pasangan mereka naik ke depan, maju ke depan. Tuan Hakim, saya ingin rujuk. Kenapa? Karena waktu itu saya marah-marah gitu. Setelah selesai marah-marahnya, saya nyesel. Maka minta disahkan lagi oleh hakim. Banyak, bukan hanya satu, banyak. Kemudian ketika ada lagi satu pasangan nih, laki perempuan, ketika mereka marah, si suami mengancam, kalau keluar dari rumah jatuh talak. Saking marahnya nih suami. Sampai keluar ke rumah mak lo nih keluar. Kalau keluar cerai. Nah, ketika itu suaminya pergi. Biasanya kan laki gitu ya. Kalau marah dia pergi ke warung kopi dah. Ya kan? Suaminya pergi, istrinya ikut-ikutan pergi juga. Nah, jatuh nggak tuh talaknya? Nah, itu banyak terjadi. Talak terjadi ketika emosi. Tapi ketika mereka sudah reda, dia mikir anak. Ya, akhirnya pengen rujuk lagi. Nah, hati-hati ya. Talak itu bukan benda main-main. Kita bercandanya jatuh, main-mainnya juga jatuh, sama aja ya. Bercandanya jatuh, seriusnya jatuh, marahnya jatuh, enggaknya jatuh juga. Hati-hati jatuh. Talak itu jangan main-main. Baik. Kemudian jemaah sekalian, Fa'idha balagna ajalahunna qaribna inqidai iddatihinna. Maka apabila telah mendekati akhir masa iddahnya, fa'amsikuhunna bi an turaji'unahunna, maka rujuklah mereka, bi an turaji'unahunna, dengan merujuk mereka, bi ma'rufin, dengan baik.
dengan cara yang ma'ruf, min ghairi dirarin, tanpa memudaratkan. Ya, kalau misalkan sudah hampir habis masa iddahnya, berapa masa iddahnya? Salasata quru, 3 kali. 3 kali haid, 3 kali suci. 3 kali suci. Ya, salasata quru, memang terjadi perdebatan ulama. Ada yang mengatakan 3 kali suci, ada yang mengatakan 3 kali haid. Tetapi dalam mazhab Syafi'i 3 kali quru itu adalah 3 kali suci. Ya. Nah, ketika sudah hampir habis 3 kali suci, kalau kalian ingin rujuk lagi, maka rujuklah dengan cara yang ma'ruf. Kalau sudah rujuk, pergauli istri dengan cara yang ma'ruf, jangan malah memudaratkan. Au fariquhunna bima'rufin, utrukuhunna hatta tanqadi iddatahunna, hatta tanqadi iddatuhunna wala tudarruhunna bil muraja'ati. Atau lepaskanlah mereka dengan cara yang baik. Utrukuhunna, tinggalkan mereka, hatta, sehingga, tanqadi, selesai, iddatuhunna, iddahnya. Dan jangan memudaratkan mereka dengan sebab rujuknya itu. Jadi kalau kita rujuk, jangan sampai memudaratkan. Sebab ada ya orang yang benci dengan istrinya, itu dimain-mainin, itu talak, diceraikan, kemudian rujuk. Tapi ketika rujuk nggak berubah, karena apa? Ingin menyiksa istrinya. Ya, dibiarkan istrinya itu tidak diceraikan, artinya setelah cerai dirujuk lagi, cerai rujuk lagi, ya, digantung tak bertali katanya, digantung tak bertali. Tujuannya kenapa? Biar dia nggak kawin sama orang lain, kan jahat ya. Maka Allah pesankan dalam ayat ini, kalau kalian ingin pertahankan dengan cara yang baik. Kalau ingin pisahlah dengan cara yang baik. Jangan sampai pertahankan pernikahan malah kalian memudaratkan mereka, itu haram. Wa ashhidu dzawai adlim minkum, dan persaksikanlah dengan 2 orang yang adil daripada kalian. Alal muraja'ati awil firaq, ketika rujuk ataupun ketika pisah, ada saksinya. Berapa orang? 2 orang yang adil. Yang adil di sini maksudnya apa? Adil di sini artinya orang tersebut bukanlah orang yang biasa melakukan dosa besar. Itu adil. Ya. Kalau orangnya biasa ninggalin sholat berjamaah, ninggalin sholat fardu, itu bukan orang yang adil. Tukang main judi bukan orang yang adil. Tukang nongkrong, minum, bukan orang yang adil. Ya. Maka kita pilihlah 2 orang yang adil di antara kita, di antara orang lelaki untuk menjadi saksi ketika kita rujuk ataupun ketika kita cerai. Tujuannya kenapa? Tujuannya seandainya misalkan terjadi apa-apa, kita meninggal contohnya, padahal istri kita sudah apanya? Kita sudah ceraikan. Ya, kita sudah ceraikan. Kemudian iddahnya sudah habis. Istri ini minta bagian, padahal kita sudah ceraikan. Ya, kalau nggak ada saksi kan repot. Ya, kenapa dia minta yang bukan haknya? Nah, makanya perlu ada saksi. Ataupun misalkan kita sudah ceraikan dulu, kita rujuk lagi, kemudian kita mati, keluarga kita nggak ngasih, ngapain kan lo udah dicerain gitu ya. Padahal kita sudah rujuk sama dia. Ketika kita rujuk, istri kita dapat hak warisan. Ya, kadang-kadang kan keluarga kita kan gitu ya. Lo udah dicerain, nggak usah minta-minta. Padahal kita sudah rujuk sama dia. Makanya perlu ada 2 orang yang menjadi saksi. Ya, perlu ada orang yang menyaksikan itu. Wa aqimus syahadata lillah, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.
La lil mashhudi alaihi aw lahu, bukan karena orang yang disaksikan itu orang yang menjadi saksi atasnya ataupun atas perceraian ataupun rujuknya, ya. Lahu balik kepada murajaah awil firaq gitu ya. Bukan karena saksinya, bukan karena rujuk ataupun cerainya, tapi karena Allah, karena ingin menegakkan hukum Allah. Dzalikum yu'adu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan baginya jalan keluar. Min kurabid dunia wal akhirah, dari masalah dunia dan juga akhirat. Kurab itu artinya belenggu, ya, belenggu. Nah, ini di akhir ayat ini sangat cantik Allah memberikan solusinya. Permasalahan rumah tangga itu bagian dari kurbatun min kurabid dunia, belenggu dari belenggu dunia, masalah dari masalah dunia, iya kan? Nah, di antara solusi yang Allah tawarkan, Allah sebutkan wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar baginya. Kalau masalah rumah tangga kita susah diatasi, di antara solusi yang dapat kita tempuh adalah tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah masalah itu akan selesai. Tetapi kalau misalkan tidak dapat diselesaikan juga, dibolehkan tetap kita bercerai, walaupun cerai itu adalah abghadul halali innallahi at-talaq. Perkara yang paling dimurkai oleh Allah, perkara halal yang paling dimurkai oleh Allah adalah cerai. Tetapi kalau seandainya pernikahan itu malah mendatangkan kemudaratan bagi kedua-dua pihak, maka bercerai lebih baik. Ya. Baik. Jamaah sekalian, ayat ini sebetulnya nyambung sama ayat yang setelahnya, yang kita kenal sebagai ayat 1000 apa? 1000 dinar. Tapi karena waktunya sudah habis, kita akan sambung pada 2 minggu yang akan datang. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Itu satu rangkaian sebetulnya, ya. Insyaallah kita akan bahas lagi lebih dalam pada minggu yang akan datang, pada 2 minggu yang akan datang, tentang ayat yang kita kenal sebagai ayat 1000 dinar ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, keafiatan. Allah berikan kita taufik untuk hadir pada kesempatan yang akan datang. Al-Fatihah. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا